sejahtera bagi kita semua. Bersyukur bukan hanya kunci menuju kebahagiaan batin kita saja, tetapi juga cara kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Bersama saya Evangelis Agnes Siagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber dari segala berkat, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sebagai nas renungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Dikatakan, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Hana? Ketika doa-doa kita sampai saat ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Hana adalah sosok seorang wanita yang gigih dan tidak berhenti memohon kepada Tuhan untuk mewujudkan keinginannya, harapan dan keinginannya yang begitu besar untuk memperoleh keturunan yang akan diwariskannya bukan hanya kepada garis keturunannya saja, tetapi juga yang paling penting, Hana bernazar kepada Tuhan bahwa yang paling utama dia akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Saudaraku, bisa kita bayangkan pada saat itu bagaimana sedihnya dan kecewanya Hana karena dia tidak mempunyai anak. Belum lagi perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh Penida madunya, yang justru memiliki anak dari suaminya Elkana. Secara manusia, Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Tetapi ia yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolongnya adalah Tuhan. Karena itu Hana datang kepada Tuhan. Dia berlutut di baitnya yang kudus dengan hati yang hancur. Hana mencurahkan segala beban hidupnya. Sampai-sampai dia dikira mabuk oleh Imam Eli yang melihat dia berdoa di bait Allah. Tetapi Hana tidak peduli. Dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Hana dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Samuel. Hana semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan melalui doa, Hana melihat semua keajaiban sifat-sifat Allah itu. Ia menyebutkan bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu ajaib, dan Tuhan itu mendengarkan setiap doa. Lewat pujian-pujian, Hana mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah mengangkat martabatnya dari yang terhina menurut pandangan manusia menjadi terhormat karena kesetiaannya kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Pengalaman rohani Hana yang dibangun bersama Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Ejekan Penina yang merendahkan dia dibungkam dan ditutup rapat oleh Tuhan. Penderitaan dan rasa malu berganti dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan telah merubah perkara yang mustahil menjadi perkara yang nyata. Karena itu di dalam sukacitanya Hana memuji dan mengagungkan Allah. Hana menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu, hidup dan mati manusia. Kejujuran Hana juga teruji ketika dia dan suaminya Elkana berkomitmen menyerahkan anaknya ke bait Allah melalui Imam Eli untuk dipakai Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Saudaraku,
Berkat Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Hal yang tidak terduga oleh Hana, dia justru mendapatkan mukjizat berlipat kali ganda karena Tuhan memberikan kepadanya 3 lagi anak lelaki dan 2 anak perempuan. Sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, apa yang dialami Hana tentu saja dapat dialami oleh setiap manusia. Mungkin saat ini kita sedang menanti-nantikan jawaban doa kita di saat kita mengalami masalah, baik itu dalam pekerjaan yang sudah lama kita nanti-nantikan, tetapi belum juga dijawab oleh Tuhan doa-doa kita. Lalu mengenai hal keuangan yang semakin sulit saja pada masa-masa sekarang, demikian juga usaha yang sudah dibangun harus bangkrut karena bencana pandemi COVID-19. Demikian juga sakit penyakit yang silih berganti datang dan kita merasa sangat sulit untuk disembuhkan. Bahkan kita merasa tidak ada perubahan di dalam kesembuhan. Lalu ada lagi persoalan-persoalan keluarga yang belum terselesaikan. Demikian juga dengan keluarga yang begitu merindukan mendapatkan keturunan. Demikian juga dengan pengharapan kaum muda mendapatkan jodoh ataupun pasangan hidup yang sudah lama dinanti-nantikan dan lain-lain sebagainya. Saat-saat demikian bisa saja iman kita terganggu, iman kita goncang, bisa saja kita menjadi mendua hati, kita tawar hati, kita kecewa sebab belum ada tanda-tanda jawaban dari doa kita. Saudaraku, mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang sangat besar dan membuat seolah-olah pintu sudah tertutup dan tidak ada jalan keluar. Mari saudaraku, kita naikkan doa dan permohonan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah penolong kita. Dan yakinkan bahwa mukjizat itu pasti nyata. Sebab doa adalah jawaban atas setiap masalah hidup kita. Pujilah namanya yang agung, Sang semesta alam, seperti Hana memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah kami bisa menjadi Hana-Hana yang setia dan tetap taat berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan mendengarkan doa kami dan menjawab doa kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.